Seorang ibu di tanah Jawa pernah membuat perjanjian paling mengerikan dalam sejarah folklor Nusantara, menukar nyawa anaknya sendiri demi bisa hamil. Bukan diculik, bukan direbut paksa. Anak itu sejak awal memang dijanjikan untuk dimakan ketika dewasa. Dan anehnya, makhluk yang disebut monster dalam legenda ini justru menjadi satu-satunya pihak yang menepati janji. Di banyak cerita rakyat Indonesia, raksasa selalu hadir sebagai lambang kejahatan. Tetapi legenda Timun Mas menyimpan sesuatu yang jauh lebih disturbing. Jika diperhatikan, Buto Ijo tidak pernah mencuri bayi. Ia tidak membantai desa. Ia datang membawa kesepakatan. Sebuah benih mentimun emas ditukar dengan satu syarat. Ketika anak itu tumbuh besar, ia harus diserahkan kembali. Kesepakatan itu diterima tanpa paksaan oleh Mbok Srini, seorang perempuan tua yang putus asa karena hidup sendirian. Dan disitulah kisah ini berubah menjadi lebih gelap daripada dongeng anak-anak yang selama ini kita dengar. Karena inti cerita Timun Mas sebenarnya bukan tentang seorang gadis melawan raksasa. Ini tentang rasa takut manusia terhadap kesepian, tekanan sosial, dan keputusan putus asa yang akhirnya melahirkan bencana. Dalam tradisi masyarakat Jawa lama, perempuan yang tidak memiliki keturunan sering dianggap membawa aib keluarga. Tekanan itu nyata, brutal, dan legenda ini seperti menyimpan jejak psikologis masyarakat agraris yang hidup ratusan tahun lalu. Malam ketika Buto Ijo datang digambarkan berbeda di berbagai daerah Jawa Tengah. Beberapa penutur tua di lereng Gunung Lawu menyebut suara langkahnya terdengar seperti batang pohon tumbang yang diseret di tanah basah. Ada pula yang percaya kemunculannya selalu didahului aroma lumpur busuk dari arah hutan. Sosok ini bukan sekadar monster pemakan manusia. Ia dipercaya sebagai representasi penunggu alas, kekuatan liar yang hidup di luar batas desa dan aturan manusia. Namun ada detail yang hampir tidak pernah dibahas dalam adaptasi modern Timun Mas. Mengapa Buto Ijo baru datang menagih setelah anak itu remaja? Mengapa ia memberi waktu bertahun-tahun? Dalam beberapa versi tutur lama, itu bukan belas kasihan. Semakin besar Timun Mas tumbuh, semakin berharga ia sebagai tumbal. Dan semakin lama Mbok Srini hidup bersama anak itu, semakin besar rasa takut yang harus ia tanggung setiap malam. Bayangkan hidup bertahun-tahun membesarkan anak sambil tahu suatu hari suara langkah raksasa akan datang dari balik gelap hutan untuk mengambilnya kembali. Tidak heran jika legenda ini bertahan begitu lama di Jawa. Karena Timun Mas bukan hanya cerita tentang pelarian. Ini adalah kisah tentang hutang janji, ketakutan manusia, dan harga mahal dari keinginan yang dipaksakan kepada alam. Sebelum kita masuk lebih jauh, coba tulis di kolom komentar kalian menonton video ini dari kota mana. Karena menariknya, legenda Timun Mas ternyata tidak hanya hidup di satu daerah saja. Ceritanya menyebar dari lereng Gunung Lawu, Banyumas, Kediri, sampai beberapa wilayah pesisir utara Jawa dengan versi yang berbeda-beda. Dan semakin jauh kisah ini menyebar, semakin banyak detail gelap yang ikut berubah di dalamnya. Saya pribadi selalu merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari legenda Timun Mas dibanding dongeng Nusantara lain. Cerita ini terasa terlalu manusia. Tidak dimulai dengan perang kerajaan atau kutukan sakti, melainkan tekanan sosial yang sangat nyata. Ketakutan menjadi tua dan sendirian tanpa keturunan. Dan justru karena alasan itulah, legenda ini mampu bertahan lintas generasi karena emosinya masih relevan bahkan sampai hari ini. Untuk memahami kenapa kisah ini begitu membekas di masyarakat Jawa, kita harus kembali ke lanskap pedalaman Jawa ratusan tahun silam. Sebuah dunia yang sangat berbeda dengan hari ini. Hutan masih mendominasi wilayah pegunungan, jalan antar desa berupa tanah licin yang membelah kebun dan rawa, sementara malam benar-benar gelap tanpa cahaya lampu. Dalam kondisi seperti itu, batas antara dunia nyata dan dunia gaib bagi masyarakat saat itu terasa sangat tipis. Banyak peneliti folklor Jawa percaya bahwa legenda Timun Mas berkembang kuat di wilayah agraris Jawa Tengah bagian selatan. Daerah yang sejak lama memiliki hubungan erat dengan tradisi animisme dan kepercayaan terhadap danyang alas atau penjaga hutan. Sampai sekarang, beberapa kawasan di sekitar lereng Gunung Lawu dan Wonogiri masih menyimpan tradisi lisan tentang makhluk besar penghuni hutan yang dipercaya bisa memberi berkah sekaligus petaka apabila manusia melanggar janji.
Dalam budaya masyarakat tani Jawa lama, hutan bukan sekedar tempat mencari kayu atau berburu. Hutan adalah wilayah yang dihormati sekaligus ditakuti. Ada aturan tidak tertulis yang diwariskan turun-temurun, jangan berbicara sembarangan di dekat mata air, jangan mengambil hasil hutan secara berlebihan, dan jangan membuat sumpah ketika malam tiba. Sebab, masyarakat percaya alam mendengar setiap ucapan manusia. Dan kepercayaan inilah yang menjadi fondasi paling penting dalam legenda Timun Mas. Nama Timun Mas sendiri dipercaya berasal dari simbol kesuburan. Timun merupakan tanaman yang cepat tumbuh dan dekat dengan kehidupan masyarakat tani Jawa. Sementara warna emas melambangkan sesuatu yang berharga sekaligus tidak biasa. Dalam beberapa versi tutur lama, benih timun mas yang diberikan buto ijo bukan sekedar alat sihir, melainkan simbol transaksi antara dunia manusia dan kekuatan alam liar. Sebuah pemberian yang sejak awal sebenarnya tidak pernah gratis. Yang jarang dibahas adalah bagaimana masyarakat dulu memandang perempuan tanpa anak. Dalam struktur sosial Jawa lama, keturunan menentukan posisi seseorang di lingkungan desa. Tidak memiliki anak sering dianggap sebagai pertanda nasib buruk atau ketidaksempurnaan hidup. Tekanan semacam itu membuat banyak perempuan tua dalam cerita rakyat digambarkan rela melakukan apapun demi memperoleh keturunan. Bahkan jika harus melibatkan kekuatan yang mereka sendiri tak pahami sepenuhnya. Dan di titik inilah Mbok Srini menjadi karakter yang tragis, bukan sekedar ibu dalam dongeng. Ia bukan perempuan jahat, ia hanya seseorang yang terlalu lama hidup dalam kesepian. Bayangkan setiap hari melihat keluarga lain memiliki anak, mendengar suara tawa dari rumah-rumah tetangga, sementara rumahnya sendiri sunyi ditemani suara angin malam dan tungku kayu yang perlahan padam. Kesepian yang berlangsung bertahun-tahun mampu mengubah rasa ingin memiliki menjadi obsesi yang berbahaya. Karena itu, ketika sosok buto ijo akhirnya muncul dari balik gelap hutan membawa janji mustahil, Mbok Srini tidak melihat monster. Ia melihat harapan terakhirnya. Dan keputusan yang ia ambil malam itu perlahan menjadi awal dari salah satu pengejaran paling mencekam dalam sejarah folklore Indonesia. Dan mulai dari sini, saya ingin kalian menyimak cerita ini baik-baik sampai akhir. Karena semakin dalam legenda Timun Mas dibedah, semakin terlihat bahwa kisah ini bukan sekadar dongeng tentang gadis dan raksasa. Ada pola ketakutan manusia yang terasa sangat nyata di baliknya. Jadi pelankan sedikit aktivitas kalian, dengarkan tiap detailnya. Karena bagian berikut inilah yang membuat legenda ini bertahan hidup selama ratusan tahun di tanah Jawa. Setelah benih timun mas itu ditanam, hari-hari Mbok Srini berubah total. Setiap pagi, ia menyiram tanah di belakang rumahnya dengan tangan gemetar, seolah sedang menjaga sesuatu yang lebih berharga dari hidupnya sendiri. Hutan di sekitar gubuknya tetap sunyi, tetapi sejak malam perjanjian itu dibuat, ia mulai merasa angin malam terdengar berbeda. Lebih berat, lebih dingin, seakan ada sesuatu yang sedang menunggu waktu untuk datang menagih. Lalu pada suatu pagi, di antara daun-daun timun yang basah oleh embun, muncul sebuah buah berwarna keemasan. Tidak wajar, warnanya memantulkan cahaya matahari seperti logam yang baru dipoles. Dalam beberapa versi tutur masyarakat Jawa Tengah, buah itu disebut mengeluarkan aroma harum yang aneh. Campuran antara wangi bunga dan tanah basah setelah hujan pertama turun di musim kemarau. Ketika buah itu dibelah, seorang bayi perempuan ditemukan di dalamnya. Tangisnya kecil, tetapi cukup membuat Mbok Srini jatuh terduduk sambil menangis histeris. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup sendiri, rumah kecil itu memiliki suara kehidupan. Dan sejak saat itu, nama Timun Mas mulai dikenal dalam cerita rakyat sebagai anak yang lahir bukan dari rahim manusia sepenuhnya, melainkan dari sebuah perjanjian yang melibatkan kekuatan di luar nalar. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan kuat. Ia terbiasa membantu di ladang, mengambil air dari sumur dan berjalan melewati jalan-jalan setapak hutan tanpa rasa takut. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang dari rumah itu.
kecemasan Mbok Srini. Semakin besar timun mas tumbuh, semakin sering ibunya terbangun di tengah malam hanya untuk memastikan anak itu masih ada di sampingnya. Inilah detail psikologis yang membuat cerita ini terasa sangat manusiawi. Mbok Srini mendapatkan apa yang paling ia inginkan, tetapi sejak hari pertama, ia juga tahu bahwa semua itu memiliki batas waktu. Setiap tawa timun mas justru memperbesar rasa takutnya sendiri, karena ia sadar suatu hari suara langkah itu akan kembali terdengar dari arah hutan. Dan malam itu akhirnya datang. Tidak ada petir, tidak ada hujan besar, seperti yang sering digambarkan di televisi. Justru suasananya sangat tenang, terlalu tenang. Suara jangkrik tiba-tiba menghilang dari sekitar rumah, sementara anjing-anjing desa mulai meraung panjang ke arah gelap pepohonan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa lama, alam yang mendadak sunyi sering dianggap pertanda bahwa sesuatu yang bukan manusia sedang melintas. Mbok Srini langsung tahu siapa yang datang bahkan sebelum melihat wujudnya. Tanah di bawah rumah panggung kecilnya mulai bergetar pelan. Lalu terdengar suara langkah berat menghantam tanah berlumpur. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Perlahan, pasti, seakan sengaja memberi waktu untuk rasa takut tumbuh lebih besar. Ketika pintu rumah dibuka, sosok itu berdiri di tengah kabut malam. Tubuhnya tinggi besar dengan kulit kehijauan gelap seperti batang pohon basah. Nafasnya terdengar kasar, sementara matanya menatap lurus ke arah timun mas yang kini telah remaja. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut Buto Ijo bukan ancaman, bukan amarah, melainkan sebuah pengingat dingin tentang janji lama yang belum dibayar. Aku datang menagih milikku. Di titik inilah semuanya berubah. Mbok Srini akhirnya menyadari satu kenyataan mengerikan yang selama ini coba ia abaikan. Monster paling berbahaya bukanlah makhluk yang datang dari hutan malam itu, melainkan keputusan yang pernah ia buat sendiri bertahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin inilah bagian yang tanpa sadar dicari banyak orang dari legenda Timun Mas. Bukan sekedar akhir pertarungan antara manusia dan raksasa, tetapi jawaban tentang satu hal penting. Apakah manusia benar-benar bisa lolos dari kesalahan yang pernah ia buat sendiri? Karena jauh di dalam cerita ini, masyarakat Jawa kuno seperti sedang meninggalkan sebuah pengingat bahwa selalu ada jalan untuk memutus lingkaran ketakutan, selama manusia berani menghadapi konsekuensinya, bukan lari darinya. Saat tenaga Timun Mas hampir habis, hanya tersisa satu buntalan terakhir di tangannya, terasi. Benda sederhana yang bahkan hari ini masih akrab di dapur masyarakat Indonesia. Namun dalam tradisi lama Jawa, aroma terasi yang tajam dipercaya mampu mengusik batas antara dunia manusia dan alam liar. Dan justru benda paling sederhana itulah yang menjadi penentu akhir dari pengejaran mengerikan malam itu. Dengan napas yang nyaris putus, Timun Mas melemparkan terasi ke belakang tubuhnya. Seketika, tanah hutan berubah. Lumpur hitam mendidih muncul dari permukaan bumi, mengeluarkan gelembung-gelembung besar disertai aroma busuk yang menusuk. Rawa itu meluas cepat seperti hidup. Pepohonan di sekitarnya tenggelam perlahan, sementara kabut turun semakin tebal menutupi cahaya bulan. Untuk pertama kalinya sejak pengejaran dimulai, langkah Buto Ijo terhenti. Tubuh besarnya mulai tenggelam ke dalam lumpur hitam yang bergerak seperti tangan-tangan tak terlihat dari dasar bumi. Suara geramannya menggema keras di seluruh hutan, bercampur suara lumpur yang menelan batang-batang pohon. Dan di titik inilah, banyak penutur tua Jawa percaya bahwa Buto Ijo sebenarnya tidak mati. Ia dikembalikan ke tempat asalnya. Detail itu penting, karena dalam banyak kepercayaan Jawa lama, makhluk seperti Buto Ijo tidak benar-benar bisa dibunuh manusia biasa. Mereka hanyalah bagian dari alam yang sesekali muncul ketika manusia melanggar keseimbangan. Itulah sebabnya akhir legenda ini terasa lebih dalam daripada sekedar kemenangan tokoh utama. Timun Mas selamat bukan karena lebih kuat, melainkan karena akhirnya memahami cara menggunakan alam tanpa melawannya secara langsung. Sampai hari ini, beberapa wilayah di Jawa masih memiliki lokasi yang dikaitkan dengan legenda Timun Mas. Di kawasan lereng Gunung Lawu dan sebagian daerah Wonogiri, terdapat cerita turun-temurun tentang rawa tua dan jalur hutan yang dipercaya sebagai
bekas lintasan buto hijau. Meski tidak ada bukti arkeologis yang benar-benar pasti, pola seperti ini umum ditemukan dalam folklore Nusantara. Masyarakat meninggalkan penanda geografis agar cerita tetap terasa nyata bagi generasi berikutnya. Menariknya, tradisi larangan membuat sumpah sembarangan di dekat hutan atau sumber air masih bertahan di beberapa desa Jawa hingga sekarang. Banyak orang menganggapnya sekedar mitos lama, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, pesan di baliknya sebenarnya sangat rasional. Masyarakat dulu menggunakan cerita seperti Timun Mas untuk mengajarkan bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi dan setiap keinginan besar selalu datang bersama harga yang harus dibayar. Saya pribadi merasa disinilah alasan legenda Timun Mas terus hidup bahkan di era modern. Cerita ini tidak menawarkan kekuatan super atau pahlawan tanpa celah. Justru sebaliknya, semua karakter di dalamnya adalah manusia biasa yang dipaksa menghadapi rasa takut mereka sendiri. Mbok Srini takut kesepian, Timun Mas takut kehilangan hidupnya, dan buto ijo menjadi simbol dari konsekuensi yang tidak bisa dihapus begitu saja. Mungkin karena itu juga, banyak orang masih merasa dekat dengan legenda ini tanpa sadar. Kita semua pernah membuat keputusan karena takut kehilangan sesuatu, pernah menginginkan sesuatu terlalu dalam sampai mengabaikan resikonya. Dan ketika akibatnya datang, seringkali kita berharap ada keajaiban yang bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi legenda Timun Mas memberi jawaban yang berbeda. Keselamatan bukan datang dari sihir, melainkan dari keberanian menghadapi apa yang selama ini kita hindari. Dan justru itulah yang membuat kisah ini terasa relevan sampai hari ini. Karena di balik hutan gelap, langkah raksasa dan rawa hitam yang menelan tubuh buto ijo, legenda Timun Mas sebenarnya sedang berbicara tentang manusia modern, tentang tekanan hidup, hutang masa lalu, dan perjuangan mencari jalan keluar tanpa kehilangan diri sendiri di tengah rasa takut. Dan mungkin inilah bagian yang tanpa sadar dicari banyak orang dari legenda Timun Mas. Bukan sekadar akhir pertarungan antara manusia dan raksasa, tetapi jawaban tentang satu hal penting. Apakah manusia benar-benar bisa lolos dari kesalahan yang pernah ia buat sendiri? Karena jauh di dalam cerita ini, masyarakat Jawa kuno seperti sedang meninggalkan sebuah pengingat bahwa selalu ada jalan untuk memutus lingkaran ketakutan, selama manusia berani menghadapi konsekuensinya, bukan lari darinya. Saat tenaga Timun Mas hampir habis, hanya tersisa satu buntalan terakhir di tangannya, terasi. Benda sederhana yang bahkan hari ini masih akrab di dapur masyarakat Indonesia. Namun dalam tradisi lama Jawa, aroma terasi yang tajam dipercaya mampu mengusik batas antara dunia manusia dan alam liar. Dan justru benda paling sederhana itulah yang menjadi penentu akhir dari pengejaran mengerikan malam itu. Dengan napas yang nyaris putus, Timun Mas melemparkan terasi ke belakang tubuhnya. Seketika, tanah hutan berubah. Lumpur hitam mendidih muncul dari permukaan bumi, mengeluarkan gelembung-gelembung besar disertai aroma busuk yang menusuk. Rawa itu meluas cepat seperti hidup. Pepohonan di sekitarnya tenggelam perlahan, sementara kabut turun semakin tebal menutupi cahaya bulan. Untuk pertama kalinya sejak pengejaran dimulai, langkah buto ijo terhenti. Tubuh besarnya mulai tenggelam ke dalam lumpur hitam yang bergerak seperti tangan-tangan tak terlihat dari dasar bumi. Suara geramannya menggema keras di seluruh hutan, bercampur suara lumpur yang menelan batang-batang pohon. Dan di titik inilah, banyak penutur tua Jawa percaya bahwa buto ijo sebenarnya tidak mati. Ia dikembalikan ke tempat asalnya. Detail itu penting, karena dalam banyak kepercayaan Jawa lama, makhluk seperti buto ijo tidak benar-benar bisa dibunuh manusia biasa. Mereka hanyalah bagian dari alam yang sesekali muncul ketika manusia melanggar keseimbangan. Itulah sebabnya, akhir legenda ini terasa lebih dalam daripada sekadar kemenangan tokoh utama. Timun Mas selamat bukan karena lebih kuat, melainkan karena akhirnya memahami cara menggunakan alam tanpa melawannya secara langsung. Sampai hari ini, beberapa wilayah di Jawa masih memiliki lokasi yang dikaitkan dengan legenda Timun Mas. Di kawasan lereng Gunung Lawu dan sebagian daerah Wonogiri, terdapat cerita turun-temurun tentang rawa tua dan jalur hutan yang dipercaya sebagai bekas lintasan buto ijo.
Meski tidak ada bukti arkeologis yang benar-benar pasti, pola seperti ini umum ditemukan dalam folklore Nusantara. Masyarakat meninggalkan penanda geografis agar cerita tetap terasa nyata bagi generasi berikutnya. Menariknya, tradisi larangan membuat sumpah sembarangan di dekat hutan atau sumber air masih bertahan di beberapa desa Jawa hingga sekarang. Banyak orang menganggapnya sekadar mitos lama, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, pesan di baliknya sebenarnya sangat rasional. Masyarakat dulu menggunakan cerita seperti Timun Mas untuk mengajarkan bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi, dan setiap keinginan besar selalu datang bersama harga yang harus dibayar. Saya pribadi merasa disinilah alasan legenda Timun Mas terus hidup bahkan di era modern. Cerita ini tidak menawarkan kekuatan super atau pahlawan tanpa celah. Justru sebaliknya, semua karakter di dalamnya adalah manusia biasa yang dipaksa menghadapi rasa takut mereka sendiri. Mbok Srini takut kesepian, Timun Mas takut kehilangan hidupnya, dan Buto Ijo menjadi simbol dari konsekuensi yang tidak bisa dihapus begitu saja. Mungkin karena itu juga, banyak orang masih merasa dekat dengan legenda ini tanpa sadar. Kita semua pernah membuat keputusan karena takut kehilangan sesuatu, pernah menginginkan sesuatu terlalu dalam sampai mengabaikan resikonya. Dan ketika akibatnya datang, seringkali kita berharap ada keajaiban yang bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi legenda Timun Mas memberi jawaban yang berbeda. Keselamatan bukan datang dari sihir, melainkan dari keberanian menghadapi apa yang selama ini kita hindari. Dan justru itulah yang membuat kisah ini terasa relevan sampai hari ini. Karena di balik hutan gelap, langkah raksasa, dan rawa hitam yang menelan Buto Ijo, legenda Timun Mas sebenarnya sedang berbicara tentang manusia modern, tentang tekanan hidup, hutang masa lalu, dan perjuangan mencari jalan keluar tanpa kehilangan diri sendiri di tengah rasa takut. Dan mungkin inilah bagian yang tanpa sadar dicari banyak orang dari legenda Timun Mas. Bukan sekadar akhir pertarungan antara manusia dan raksasa, tetapi jawaban tentang satu hal penting. Apakah manusia benar-benar bisa lolos dari kesalahan yang pernah ia buat sendiri? Karena jauh di dalam cerita ini, masyarakat Jawa kuno seperti sedang meninggalkan sebuah pengingat, bahwa selalu ada jalan untuk memutus lingkaran ketakutan, selama manusia berani menghadapi konsekuensinya, bukan lari darinya. Saat tenaga Timun Mas hampir habis, hanya tersisa satu buntalan terakhir di tangannya, terasi. Benda sederhana yang bahkan hari ini masih akrab di dapur masyarakat Indonesia. Namun dalam tradisi lama Jawa, aroma terasi yang tajam dipercaya mampu mengusik batas antara dunia manusia dan alam liar. Dan justru benda paling sederhana itulah yang menjadi penentu akhir dari pengejaran mengerikan malam itu. Dengan nafas yang nyaris putus, Timun Mas melemparkan terasi ke belakang tubuhnya. Seketika tanah hutan berubah. Lumpur hitam mendidih muncul dari permukaan bumi, mengeluarkan gelembung-gelembung besar disertai aroma busuk yang menusuk. Rawa itu meluas cepat seperti hidup. Pepohonan di sekitarnya tenggelam perlahan, sementara kabut turun semakin tebal menutupi cahaya bulan. Untuk pertama kalinya sejak pengejaran dimulai, langkah Buto Ijo terhenti. Tubuh besarnya mulai tenggelam ke dalam lumpur hitam yang bergerak seperti tangan-tangan tak terlihat dari dasar bumi. Suara geramannya menggema keras di seluruh hutan, bercampur suara lumpur yang menelan batang-batang pohon. Dan di titik inilah, banyak penutur tua Jawa percaya bahwa Buto Ijo sebenarnya tidak mati. Ia dikembalikan ke tempat asalnya. Detail itu penting, karena dalam banyak kepercayaan Jawa lama, makhluk seperti Buto Ijo tidak benar-benar bisa dibunuh manusia biasa. Mereka hanyalah bagian dari alam yang sesekali muncul ketika manusia melanggar keseimbangan. Itulah sebabnya, akhir legenda ini terasa lebih dalam daripada sekedar kemenangan tokoh utama. Timun Mas selamat bukan karena lebih kuat, melainkan karena akhirnya memahami cara menggunakan alam tanpa melawannya secara langsung. Sampai hari ini, beberapa wilayah di Jawa masih memiliki lokasi yang dikaitkan dengan legenda Timun Mas. Di kawasan lereng Gunung Lawu dan sebagian daerah Wonogiri, terdapat cerita turun-temurun tentang rawa tua dan jalur hutan yang dipercaya sebagai bekas lintasan Buto Ijo. Meski tidak ada bukti arkeologis yang benar-benar pasti, pola seperti ini umum ditemukan dalam folklore Nusantara.
Masyarakat meninggalkan penanda geografis agar cerita tetap terasa nyata bagi generasi berikutnya. Menariknya, tradisi larangan membuat sumpah sembarangan di dekat hutan atau sumber air masih bertahan di beberapa desa Jawa hingga sekarang. Banyak orang menganggapnya sekadar mitos lama. Tetapi jika diperhatikan lebih dalam, pesan di baliknya sebenarnya sangat rasional. Masyarakat dulu menggunakan cerita seperti Timun Mas untuk mengajarkan bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi, dan setiap keinginan besar selalu datang bersama harga yang harus dibayar. Saya pribadi merasa disinilah alasan legenda Timun Mas terus hidup bahkan di era modern. Cerita ini tidak menawarkan kekuatan super atau pahlawan tanpa celah. Justru sebaliknya, semua karakter di dalamnya adalah manusia biasa yang dipaksa menghadapi rasa takut mereka sendiri. Mbok Srini takut kesepian, Timun Mas takut kehilangan hidupnya, dan Buto Ijo menjadi simbol dari konsekuensi yang tidak bisa dihapus begitu saja. Mungkin karena itu juga banyak orang masih merasa dekat dengan legenda ini tanpa sadar. Kita semua pernah membuat keputusan karena takut kehilangan sesuatu, pernah menginginkan sesuatu terlalu dalam sampai mengabaikan resikonya. Dan ketika akibatnya datang, seringkali kita berharap ada keajaiban yang bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi legenda Timun Mas memberi jawaban yang berbeda. Keselamatan bukan datang dari sihir, melainkan dari keberanian menghadapi apa yang selama ini kita hindari. Dan justru itulah yang membuat kisah ini terasa relevan sampai hari ini. Karena di balik hutan gelap, langkah raksasa, dan rawa hitam yang menelan tubuh Buto Ijo, legenda Timun Mas sebenarnya sedang berbicara tentang manusia modern, tentang tekanan hidup, hutang masa lalu, dan perjuangan mencari jalan keluar tanpa kehilangan diri sendiri di tengah rasa takut.